Jadi di direct clustering algorithm ini, nah direct itu berarti langsung aja gitu, langsung aja kita melakukan semacam clustering. Kita membuat sel dari yang terdiri dari mesin-mesin sama produk yang sudah dedicated langsung tanpa ada semacam requirement khusus gitu. Tidak seperti rank order clustering di mana dia akan melihat binary iterations, tapi kalau ini tuh langsung aja kita lakukan semacam pertukaran posisi gitu. Nah, caranya ya walaupun tidak ada requirement-nya, kita lakukan semacam jumlah ya, penjumlahan dari kolom sama baris gitu. Misalnya di sini nih, dalam suatu perusahaan tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 mesin di mana 8 produk di mana ada 12 mesin gitu. Dan masih scatter di sini tuh, scatter sekali. Ya, berarti kan areanya luas sekali ya kalau misalnya kita tidak lakukan semacam penyederhanaan ya, penyederhanaan. Kalau dikelompokin dalam satu sel, jadi kita bisa fokus. Oh, ini lokasinya di sini gitu ya. Kalau lokasinya yang ini bisa ditaruh di mana gitu ya, tidak tergabung ke dalam satu ruangan yang penuh. Kita lakukan penyederhanaan dengan cara apa? Jumlahkan baris dan kolom dengan angka 1 ya. Di sini sudah paham, teman-teman? Bisa diikuti ya. Terus, kalau sudah, sekarang lanjut lagi. Setelah dijumlahkan, kita urutkan baris secara menurun ya. Lalu untuk kolom secara menaik gitu ya. Ini menaik ya, ini menurun. Bisa ya. Berarti lakukan semacam pertukaran posisi. Yang awalnya 5-nya di sini naik ke atas tuh. Jadi 5 5 4 3 3 3 3 begitu ya. Sama ini juga, ini kan posisinya 3 di sini. Kita diurutkan secara menaik. Berarti mulai dari 1 di sini ya. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 begini. Sampai di sini bisa diikutin? Bisa. Nah, sekarang begini. Biasanya ya best practice-nya kita mulai dari pojok dulu sih. Dari pojok ya. Ini bisa nggak kita lakukan semacam clustering? Ya udah kita geser-geser aja. Ini kan udah enak ya, udah ada 1, ini ada cikal bakal lah ya. Ini, terus ini ya. Terus ini gitu ya. Kita coba lakukan semacam pergeseran posisi ke sini. Kita kumpulkan ke pojok begitu ya. Sehingga membentuk suatu pola tertentu gitu. Ini kayak trial error aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi nggak ada apa ya. Nggak ada ya best practice-nya itu sih, pokoknya urutkan secara menaik dan menurun ya. Lalu kita lakukan semacam pertukaran posisi. Kalau sudah membentuk suatu pola tertentu, kayaknya ini bisa dibuat dalam satu klaster, kita lakukan di situ, kita konsentrasi ke sana ya. Bu, saya pengen mulai dari kolom dulu. Silakan. Bu, saya mulai dari baris dulu, silakan. Yang jelas kalau sudah ada ketahuan pattern seperti ini, kayaknya lebih enak posisinya dari kolom dulu ya. Kolom kita geser ke sini, 2 kita geser ke sini, 10 kita geser ke sini, terus 1 kita geser ke sini, 3 juga, sampai ini juga. Ini memiliki pattern yang sama ya. 1 1 1 1 1 1. Jadi kalau dikelompokin itu seperti ini. Nah, yang ini kan masih berantakan. Posisi kita adalah bisa nggak ini tuh kita pecah menjadi beberapa cluster. Ya sudah dengan cara yang sama. Ini jangan diganggu ya. Jadi kita konsentrasi yang ini nih. Berarti kita menggeser apa ya? Kita geser aja ini posisinya ya. Misalnya posisinya ini mau di pojok, di sini 1 1 1 gitu ya. Biasanya best practice seperti itu ya. Gitu. Nanti terbentuklah suatu cluster. Bu, gimana caranya kalau tidak perfect? Misalnya ini ada yang nyangkut di sini. Ini kan nyangkut ya, ibaratnya ya. Nyangkut. Kalau yang perfect itu misalnya ini 1, ini 2. Nah, ini nggak ada. 1 1 yang begini itu nggak ada. Nah, kamu nggak usah khawatir, teman-teman. Kalau sudah membentuk pola tertentu yang besar, berarti ini bisa dibuat menjadi 3 klaster. Tapi gimana dengan posisi si F? Gitu ya, si produk F ini membentukkan mesin 1. Padahal mesin 1 itu lokasinya mungkin berbeda. Si klaster 1 ini mungkin lokasinya di barat, di bangunan barat. Terus si klasternya si yang kedua ini mungkin di timur gitu. Berarti untuk F ini di mana lokasinya? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu ya, teman-teman ya.
Itu satu. Terus si G ini taruh di mana? Apakah masuk ke klasternya yang kedua atau yang satu? Terus ini yang perebutan, ini masuknya ke klaster 2 atau klaster 3 gitu. Karena bisa jadi si klaster ini menunjukkan areanya berbeda gitu, atau berada dalam suatu jarak tertentu deh. Kalau misalnya dalam suatu layout yang besar gitu ya, mungkin nggak akan ketara ya, akan ketara, tapi tetap aja nanti akan semacam ada bottleneck di dalamnya. Kenapa? Dia akan fokus untuk memproduksi yang ada di dalam klaster tersebut. Misalnya ya, di klaster yang pertama ini ada 2 produk, ya benar nggak? Ada produk A sama D, ya kan? Produk A sama D membutuhkan mesinnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Ada 5 produk. Nah, misalnya ini satu klaster, oke, ada di pojok kiri gitu. Nah, yang tengah ada di pojok selatan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Tapi untuk yang ini yang tidak terdefinisi, dia nyangkut kemana? Nah, solusinya bagaimana? Ada 3 solusinya. Pertama, ya kita lakukan semacam duplikasi mesin. Jadi udah aja beli lagi mesin gitu. Ya, kita buat duplikasi mesin. Yang kedua, di outsource. Ya. Yang ketiga, ya kita lakukan semacam pengelompokan kembali gitu. Nah, misalnya ini kita akan masukkan pengelompokan kembali ke klaster 1, di mana dalam klaster 1 ya ada beberapa part yang mungkin sama gitu. Ya, ada beberapa part yang mungkin sama di sini. Kita lakukan duplikasi mesin di dalamnya. Di mana ada mesin ya 1A, 3B dan 8C ya, misalnya ya. Nah, gitu. Jadi kita beli 2 mesin yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 mesin, ditambah jadi 3 mesin. Jadi si ini nih si F sama si G masuk ke klaster 1. Nah, yang ini masuknya kemana, Bu? Gitu. Yang ini gitu ya. Ya udah, kamu mau masuk kemana? Ke sini atau ke sana ya. Klaster ketiga atau kedua, itu terserah. Bu, saya mau semacam duplikasinya nanti ke klaster ketiga, ya udah klaster ketiga aja. Berarti ini jadi lebih banyak ya. Seperti itu. Jadi terserah kamu mau definisikannya masuk ke klaster 2, klaster 3, yang jelas berarti nanti kamu duplikasi mesin aja itu. Nah, tapi duplikasi mesin itu solusi yang ideal ya, di mana kamu melakukan penambahan investasi mesin. Ada juga misalnya mendesain ulang produknya. Ya, karena kan mesin itu mahal ya. Gitu. Jadi ya udahlah kita redesign nih untuk produknya si produk F ini biar tidak membutuhkan mesin ini. Kira-kira apa ya yang bisa kita masukkan ke klaster kedua gitu. Oh, bisa nih awalnya topi jadi dompet gitu misalnya. Oh, ini masuk ke klaster kedua gitu. Berarti itu redesign ya. Outsource. Kalau outsource itu berarti ya udah karena ini sudah mentok dan saya nggak mau mengganggu klaster untuk produk F, G ya dan EH ini ya. EH ini khusus untuk proses yang membutuhkan mesin 6 ya kan. EH ini kan mesinnya 6 ya, mesin ke-6. Yang FG ini mesin 1, 3 sama 8. Kita akan outsourcing keluar ke pihak ketiga gitu. Jadi ada 3 solusi. Nah, mana yang dipakai terserah gitu, mah tergantung perusahaan. Sampai di sini paham, teman-teman? Bisa diikutin? Saya, Ibu. Saya berarti Ya, Ibu. stop